Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dan Bapak Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Haja Frida Yunita SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen tetap Kampus Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan merupakan mata kuliah semester 5 pada program studi D3 Kebidanan. Mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan ini memiliki bobot 2 SKS. Pada mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan menggunakan metode pada Study Center Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta study case. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu layanan kesehatan untuk menguasai konsep dasar mutu layanan kesehatan, faktor yang memengaruhi, standar mutu, indikator, penilaian mutu pelayanan dan kebijakan kesehatan, khususnya kebidanan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi D3 Kebidanan dibebankan pada mata kuliah ini antaranya 1. Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kedua, mampu bekerja sama, berkomunikasi teknis dan prosedural dalam pekerjaannya. Ketiga, mengetahui pengetahuan faktual tentang hukum peraturan perundang-undangan dalam praktik kebidanan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatan seperti pengertian dari berbagai pendapat, batasan mutu, dan komponen mutu. Kedua, mahasiswa mampu melaksanakan standar mutu pelayanan kebidanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan indikator mutu pelayanan kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu memonitor pencapaian mutu hasil kerja dalam pelayanan kebidanan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami berbagai metode peningkatan mutu pelayanan kebidanan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengolah masalah pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan primer. Dan yang ketujuh, mahasiswa memahami kebijakan pemerintah dalam pelayanan kebidanan. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini adalah modul yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan ini beragam, kan tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini menggunakan modul yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada beberapa pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan ini digunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan adalah mata kuliah tepatnya pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Pertemuan dilakukan sebanyak 16 kali dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Dalam mata kuliah ini ada beberapa aspek penilaian yang saya nilai, yaitu kehadiran 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, UTS 25%, dan UAS 40%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan untuk mahasiswa program studi D3 Kebidanan. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, di siang hari ini dengan cuaca yang penuh syahdu ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Tapi sebelum itu, Ibu bertanya, siapa yang belum tidak datang hari ini? Ada yang izin, Alfa? Atau sakit? Oh, tidak ada. Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita melanjutkan ke mata kuliah, kita berdoa dulu. Semoga hari ini perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Oke. Minggu lalu, ada yang masih ingat materi apa yang Ibu ajarkan? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ada yang ingat? Mengenai apa? Indikator pelayanan kebidanan. Indikator pelayanan kebidanan. Ada yang masih ingat apa itu indikator pelayanan kebidanan? Ya. Indikator pelayanan kebidanan itu tolak ukur untuk menilai mutu, keamanan dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan kepada ibu dan anak. Oke, indikator adalah tolak ukur. Ada yang mau menambahkan? Atau apa tujuan dari indikator pelayanan kebidanan? Oke. Tujuannya itu menekankan angka kematian ibu dan bayi. Menekankan angka kematian ibu dan bayi. Dipergunakan itu indikator supaya apa? Bidan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar prosedur operasional. Gunanya apa? Supaya meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Oke. Bagaimana? Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya? Oke. Hari ini kita masuk ke materi penilaian mutu berdasarkan konsep PDCA. Silahkan sediakan alat tulisnya, catat yang perlu, dan silahkan bertanya. Akan ada sesi pertanyaan di akhir perkuliahan. Oke, kita masuk ke materi penilaian mutu berdasarkan konsep PDCA. Konsep PDCA ini pertama kali diperkenalkan oleh Walter Sheward 1930 yang disebut juga dengan Sheward Cycle. Tetapi metode ini dipopulerkan oleh Edward Deming yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas modern, sehingga Sheward Cycle sering juga disebut dengan siklus Deming. Oke, kasih keluar suaranya saja, kasih keluar suaranya, jangan bisik-bisik, Ibu tidak dengar. Kemudian, konsep PDCA ini adalah suatu proses pemecahan masalah interaktif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. PDCA merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, pengawasan kerja, perbaikan kerja yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan mutu pelayanan. Siklus PDCA ini digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk menyelesaikan masalah di dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Oke, dari tadi pasti bertanya, apa itu PDCA? Apa itu PDCA? PDCA itu siklusnya seperti ini. Seperti lingkaran. PDCA. Di atas ada plan.
Plan itu bahasa Inggris, artinya apa? Rencana, betul, rencana. Siklus Deming itu dimulai dari rencana. Rencananya apa? Misalnya di dalam suatu tempat atau wilayah yang ingin diperbaiki mutunya, yang ingin ditingkatkan pelayanannya, diperbaiki fasilitasnya, memperbaiki mutu, fasilitas dan pelayanannya, bisa menggunakan ini, konsep ini. Kenapa? Kita mulai dari plan. Plan itu apa? Untuk perencanaan. Kita temukan dulu masalah apa yang ada di situ. Plannya itu seperti apa? Plannya itu rencana. Apa yang menjadi masalah di wilayah tersebut. Perencanaannya seperti apa? Nah, ini. Problem, simulasi, masalah, mutu yang apa yang akan dihadapi. Jadi kita bikin rencananya seperti apa. Kemudian merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian ada target yang ingin dicapai. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan, organisasi dan susunan personalia siapa saja yang terlibat di dalam plan itu. Dalam panitianya itu misalnya. Kemudian biaya yang diperlukan, berapa biaya anggaran yang akan diperlukan untuk memperbaiki. Kemudian tolak ukur keberhasilan yang dipergunakan. Berapa persen keberhasilannya. Itu. Ini adalah teknik P, plan, perencanaan. Kemudian kita masuk ke do. Do itu apa? Pelaksanaan. Kalau setelah kita merencanakan, maka jalan kedua adalah melaksanakan. Melaksanakan apa? Kan kita sudah dapat masalah yang di plan. Kemudian ada solusinya juga. Yang kedua ini adalah do, melaksanakan dari perencanaan itu. Apa yang dilaksanakan? Contohnya, contohnya itu misalnya di rumah sakit waktu pelayanan lama atau dokternya kita mengantrinya lama. Plannya apa? Oh, di rumah sakit kita menunggu lama, kemudian dokternya juga mungkin agak terlambat, kita mengantri lama. Solusinya apa? Kita rencananya apa? Bikin loket double supaya antrian tidak membeludak. Berlakukan sekarang kan sudah ada online, nah sudah bisa. Kemudian pelaksanaannya apa? Dilaksanakan itu, petugasnya datang cepat, loketnya juga berfungsi dengan baik, antrian tidak membeludak. Kemudian masuk ke cek. Setelah ini semua, setelah dari plan, kita rencana, kemudian pelaksana, cek. Kita cek apanya? Keberhasilannya. Apakah planning yang kita susun, yang kita jalankan di do, ada kendala atau tidak? Apakah ada masalah? Apakah ini berhasil atau tidak? Kalau berhasil, silahkan dilanjutkan. Kalau tidak berhasil, kita action, cek. Kita cek dulu mana yang perlu dibenahi. Apakah dari sumber dayanya, apakah dari orang-orangnya, apakah dari fasilitasnya, itu semua dicek. Kalau sudah dicek, kita ke action, perbaikan. Memperbaiki apa yang telah dicek di sini. Kalau sudah cek action, diperbaiki, direvisi kembali ke atas. Jadi dia berulang. Kenapa siklus Deming ini berulang? Karena dia berkesinambungan. Seperti dari awal tadi Ibu sampaikan bahwa untuk memperbaiki mutu itu kita selalu melakukan proses yang berkesinambungan. Tidak selesai dicek hasilnya bagus kita berhenti di situ, tidak. Akan ada pengecekan selanjutnya yang terus menerus. Untuk memberikan pendalaman sedikit ya, sampai di mana pemahaman kalian dengan materi yang Ibu sampaikan. Dalam siklus ini dari
Plan, do, check, action. Pada proses cek, apa yang harus dilakukan atau apa yang dilakukan pada saat kita di sini? Oke, silakan Astri. Ya, Astri. Putri. Oke, Putri. Baik Ibu, pada tahap ini mengambil tindakan memeriksa hasil kerja dari tahap DO, kita bisa melihat apakah sistem ini sesuai dengan target awal atau tidak. Oke, ulangi sebentar, pelan-pelan supaya teman-temannya bisa mendengar, ya. Oke, sekali lagi nak, apa? Pada tahap ini mengambil tindakan memeriksa hasil kerja dari tahap DO, kita bisa melihat apakah sesuai dengan target awal atau tidak. Oke, kita memeriksa, mengecek kembali seperti tadi Ibu sampaikan. Dicek, namanya juga cek, berarti memeriksa kembali. Dari memeriksa semua tahapan dari awal, dari jalan pertama, kedua, apakah sudah sesuai dengan target? Apa ada yang tidak sesuai dengan target? Yang mana mesti diperbaiki? Mana yang sudah bagus? Di bagian mana yang mau dilicinkan lagi, diperbagus lagi? Disinilah kita cek apakah targetnya sudah tercapai atau tidak. Ada yang Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu. Ada tidak yang bisa memberikan satu contoh pelaksanaan siklus Deming di pelayanan kesehatan? Contoh ringan. Oke, silahkan Reski. Baik Ibu, contoh masalah seperti waktu tunggu misalnya di atas 60 menit. Plannya yaitu kita harus merencanakan menentukan masalah seperti waktu tunggu di atas 60 menit. Kemudian targetnya itu kita ubah menjadi di bawah 30 menit. Kemudian dunia yaitu melaksanakan rencana seperti apakah sudah sesuai dengan SOP. Kemudian edukasi para staf. Kemudian kita bisa terapkan pendaftaran online atau menambahkan loket pendaftaran agar tidak terlalu banyak. Kemudian kita cek kembali, kemudian kita kumpulkan data apakah sudah sesuai dengan target waktu tunggu, apakah sudah di bawah 30 menit. Kemudian action, yaitu jika masalah teratasi, maka bisa dilanjut. Tetapi jika masalah tidak bisa teratasi atau belum teratasi, kita menganalisa atau mencari mengapa gagal, kemudian kita bisa merencanakan ulang perbaikan tersebut. Oke. Terima kasih untuk Eki. Kasih tahu tepuk tangan teman-teman. Ini bagus tuh jawabannya. Dan yang lain juga tadi yang bertanya ya. Betul, salah satu contohnya, contoh di dunia kerja ini. Kan sekarang itu kalau kita ke puskesmas, kadang kita menunggu lama ya. Tidak bisa dipungkiri pasti kita menunggu lama. Jadi masalah yang diangkat oleh Reski tadi adalah waktu tunggu yang lama di atas dari 60 menit. Plannya apa? Membuat target di bawah 30 menit. Waktu tunggu semakin singkat. Kemudian do-nya apa tadi? Melaksanakan rencana sesuai dengan SOP. Dan harus kita sinkronkan dengan staf. Jangan sampai kita mau melaksanakan kegiatan tapi orang tidak tahu. Jadi orang kaget ya. Jadi kan ada tadi Eki sampaikan bahwa menyampaikan ke staf yang lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Kemudian apa lagi tadi Eki? Cek. Menambahkan loker pendaftaran supaya antrian tidak lama. Kemudian cek. Kumpulkan data. Oke. Di bawah 30 menit. Kemudian actionnya? Yaitu jika masalah teratasi maka bisa dilanjut. Kemudian tetapi jika masalah tidak bisa teratasi, kita mencari masalah tersebut atau menganalisis kembali. Mencarikan jalan keluar, menganalisis kembali di mana tempat masalah terjadi. Oke. Yang lain nak, apa sudah mengerti atau bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari? Bisa. Di dunia kerja juga begitu. Sebenarnya ini siklus Deming ini
kita sudah laksanakan di kehidupan sehari-hari, bukan cuma di kesehatan. Oke, dari materi Ibu tadi, mungkin ada yang masih mau ditanyakan, ada yang tidak jelas. Oke, silahkan Astri. Oke, Astri. Pertanyaannya apa, Astri? Pertanyaan saya Ibu, apakah konsep PDCA bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Konsep PDCA diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mau di kehidupan apa? Di kehidupan pribadi, di kampus, atau di mana? Di kehidupan kampus. Saya kasih contoh yang real. Mahasiswa kebidanan Akbid Aisyah. Kalian kan ada uji OSKA. Uji OSKA. Sebelum uji OSKA, plannya apa? Belajar toh? Kita belajar. Kemudian susun target. Saya harus mendapat nilai tinggi. Plannya di situ. P-nya adalah plan. Plannya di mana? Mau ujian OSKA, saya harus mendapat target nilai yang tinggi. Kemudian apa lagi? Tidak mengulang. Kasih besar suara tak? Tidak mengulang. Kemudian do-nya apa? Apa yang harus dilakukan? Supaya apa? Belajar, betul. Belajar menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan materi atau praktek yang akan diujikan. Do-nya itu. Kemudian check-nya apa? Kemudian do-nya adalah belajar. Belajar itu setelah belajar kita ujian, ya, ujian. Cek. Ceknya apa lagi? Pada saat kita ujian, mungkin ada 1-2 stasi yang kita tidak lulus. Ceknya apa? Pasti kita berpikir, apa yang kasih tidak lulus, Kak? Hah? Kenapa saya tidak lulus di sini? Padahal saya belajar. Oh, saya cek kembali, saya buka bukuku, ternyata di stasi misalnya pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri, saya tidak melaksanakan ini. Oh, pantas nilaiku kurang, saya tidak lulus. Itu namanya cek. Mempelajari mengecek apa yang kesalahan. Iya. Kemudian actionnya apa? Kan ada pengulangan. Dikasih kesempatan mahasiswa mengulang stase yang tidak lulus. Kita belajar. Pengulangan, kita ujian kembali. Alhamdulillah kita lulus. Kenapa? Karena kita sudah analisa kesalahan kita dicek. Kita actionnya mempelajari, belajar lebih bagus, melaksanakan sesuai dengan ketentuan, melaksanakan sesuai dengan menjawab sesuai dengan jawaban yang telah ditetapkan, disediakan sesuai dengan apa yang telah diajarkan, kita mendapat nilai bagus. Itu kita bisa mempergunakan di kehidupan sehari-hari. Banyak. Sholat juga begitu, bangun pagi, sholat terlambat, sholat subuhnya. Kenapa? Oh, nonton drakor tengah malam. Apa? Ceknya, oh saya harus atur waktuku. Plannya apa? Saya harus atur waktuku, nonton drakornya sampai jam sekian saja. Saya harus tidur, pasang alarmku jam berapa. Do-nya apa? Set alarm, tidur cepat, bangun subuh. Toh? Itu tetap berputar. Kalau sampai di ujung, di action, baik, akan itu berputar. Tapi kalau ada yang tersangkut, pasti kita berpikir, di mana lagi? Toh? Begitu juga dengan di kegiatan yang lain, di pekerjaan yang lain. Bagaimana, Stri? Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang memberikan contoh lagi di kehidupan? Oke, silakan Siti Yusnia ya. Contohnya itu Ibu meningkatkan kesiapan alat persalinan. Meningkatkan kesiapan alat persalinan. Oke. Plannya itu ada untuk membuat checklist alat persalinan agar selalu lengkap. Mesti membuat checklist daftar alat yang harus disiapkan untuk persalinan. Kemudian dulunya itu bidan harus mengecek dan melengkapi alat sebelum bertugas. Oke. Ceknya itu untuk memastikan semua alat tersedia dan siap digunakan, tidak ada yang tertinggal biar satupun. Ya. Actionnya itu menjadikan checklist alat sebagai kebiasaan atau memperbaikinya jika masih ada kekurangan. Oh, betul. Oke. Terima kasih Yusniat. Berikan aplaus kepada Yusniat Tawa.
Oke. Masih ada yang lain? Oke, tidak ada lagi. Oke, untuk yang terakhir ya, penutup. Kesimpulannya Ibu, dari materi PDCA kita ini, PDCA itu sebenarnya alat yang sederhana dengan 1, 2, 3, 4 huruf PDCA. Tapi efeknya itu luar biasa untuk memajukan mutu, meningkatkan mutu. Kenapa? Karena dia berkesinambungan. Karena waktu mengajar Ibu sudah habis, baiklah Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini mulai dari awal sampai akhir dan beberapa pertanyaan dari adik-adik sekalian. Intinya adalah PDCA adalah siklus yang berkesinambungan, bukan cuma berfokus kepada mutu, tetapi proses yang tidak pernah berhenti. PDCA itu bisa diaplikasikan di tempat kerja dan bisa diaplikasikan di dunia sehari-hari. Oke. Sebelum Ibu menutup perjumpaan hari ini, Ibu sedikit memberikan pesan kepada Ananda semua, jaga kesehatan, hati-hati apabila berkendara. Sampai jumpa di perkuliahan minggu selanjutnya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi D3 Kebidanan. Saya Haja Frida Yonita, SKM MKes, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti-Saintek melalui Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi, LL-Dikti Wilayah 9, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Kampus Akademi Kebidanan Aisyah Kabupaten Pangkep, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.